Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang konsep pertidaksamaan rasional. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang melibatkan pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau hanya penyebutnya saja yang mengandung variabel. Nah, dari 4 bentuk yang ada di depan ini, ada A, B, C, D. Menurut teman-teman, yang mana aja nih yang merupakan pertidaksamaan rasional? Jawabannya adalah A dan C, yang adalah pertidaksamaan rasional. Teman-teman di sini bisa lihat kalau di bagian A, di bagian pembilang dan penyebutnya mengandung variabel. Dan yang di bagian C, kita bisa lihat kalau penyebutnya mengandung variabel. Lalu yang B dan D itu apa? Yang B itu disebut sebagai pertidaksamaan linear dan yang bagian D disebut pertidaksamaan kuadrat. Karena bagian B dan D, bagian penyebutnya tidak mengandung variabel, melainkan hanya sebuah konstanta. Sehingga bagian B dan D tidak disebut sebagai pertidaksamaan rasional. Berarti bentuk umumnya seperti apa? Kita punya seperti berikut, yaitu fx per gx lebih besar dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan 0. Di sini ruas kanannya kita jadikan 0, teman-teman. Jadi kalau di kanannya itu sebuah konstanta, kita akan memindahkannya ke ruas kiri agar ruas kanannya tetap 0. Di sini fx itu disebut sebagai fungsi di pembilang dan gx itu disebut fungsi di penyebut. Di mana gx itu harus tidak konstan dan gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kita tidak mau terjadi pembagian dengan 0. Sekarang kita lihat contoh nomor 1. Di sini kita punya x min 1 per x plus 5 kurang dari sama dengan 0. Di sini kita lihat kalau di pembilang dan penyebutnya mengandung sebuah variabel. Dan di bagian kanannya kita sudah memiliki ruas 0. Sehingga bentuk ini disebut pertidaksamaan rasional. Selanjutnya, kita akan mencari titik kritisnya, baik itu melalui faktorisasi atau secara langsung. Di sini untungnya kita tidak perlu memfaktorisasinya, jadi kita bisa langsung mencarinya. Berarti yang pertama kita punya titik kritisnya ketika x min 1 sama dengan 0, sehingga x-nya itu adalah 1. Dan yang kedua kita punya ketika x plus 5 sama dengan 0, berarti x-nya itu sama dengan minus 5. Kita bisa gambarkan garis bilangannya, kita punya minus 5 dan 1 di sini. Kita tulis daerahnya, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Di sini teman-teman bisa lihat kalau kita tidak boleh memiliki x sama dengan minus 5 di solusinya. Kenapa? Karena x sama dengan minus 5 bisa menyebabkan pembagian dengan 0. Di mana kita tidak mau ada pembagian dengan 0. Sehingga di x sama dengan minus 5 kita bisa menggambarkan lingkaran kosong yang menandakan x sama dengan minus 5 bukan menjadi solusi dari pertidaksamaan nomor 1. Selanjutnya, di setiap daerah kita akan mengambil satu titik uji. Misalnya di daerah 1 kita ambil minus 6, di daerah 2 kita ambil 0, dan di daerah 3 kita ambil 2. Sekarang kita masukkan ke pertidaksamaan yang ada. Berarti misalnya di daerah 1 ketika x-nya sama dengan minus 6, kita punya di pembilangnya minus 6 kurang 1, berarti tandanya negatif, dibagi sama minus 6 plus 5 yang hasilnya negatif. Berarti daerah 1 adalah daerah yang bertanda positif. Selanjutnya daerah 2, kita punya 0 dikurang 1 yang tandanya negatif, dibagi dengan 0 tambah 5 yang tandanya positif. Berarti kita memiliki daerah 2 adalah daerah yang bertanda negatif. Terakhir untuk daerah 3, kita memiliki 2 dikurang 1 yang tandanya positif, dibagi dengan 2 plus 5 yang tandanya juga positif. Berarti daerah 3 adalah daerah yang bertanda positif. Kita gambar lagi garis bilangannya, minus 5 dan 1. Daerah 1 berarti adalah daerah positif, daerah 2 negatif, dan daerah 3 positif. Ingat, minus 5 tidak boleh menjadi solusi, jadi ada lingkaran kosong di x sama dengan minus 5. Sekarang kita lihat bentuk pertidaksamaannya. Kita punya kurang dari sama dengan. Berarti solusi-solusi dari pertidaksamaan nomor 1 melibatkan daerah yang bertanda negatif. Berarti solusinya adalah daerah 2.
Berarti ketika minus 5 kurang dari X, kurang dari sama dengan 1. Kita lanjut ke nomor 2, kita punya 6 per X plus 3 kurang dari sama dengan 2 per X min 5. Di sini kita sudah memiliki penyebut yang memiliki variabel, tetapi kita belum punya ruas yang 0. Sehingga kita bisa memindahkan ruas kanan ini ke ruas kiri. Sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. 6 per X plus 3 dikurang 2 per X min 5 kurang dari sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya sehingga kita memperoleh 6 dikali X min 5 dikurang 2 dikali X plus 3 per X plus 3 dikali X min 5 kurang dari sama dengan 0. Kita sederhanakan sehingga kita memperoleh 4X min 36 per X plus 3 dikali X min 5 kurang dari sama dengan 0. Maka dari pertidaksamaan ini kita memperoleh titik kritis yang pertama adalah ketika 4X min 36 sama dengan 0. Sehingga X-nya itu sama dengan 9. Yang kedua kita punya X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya itu adalah minus 3. Dan yang terakhir kita punya X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 5. Kita gambarkan garis bilangannya. Berarti di sini minus 3, 5, dan 9. Berarti ada 4 daerah. Nah teman-teman di sini bisa dilihat kalau kita tidak boleh memiliki X sama dengan minus 3 dan X sama dengan 5 di solusi. Karena jika kita memiliki salah satu X ini akan terjadi pembagian dengan 0 yang tentunya kita tidak mau. Sehingga di minus 3 dan di X sama dengan 5 kita akan menggambarkan lingkaran kosong menandakan X sama dengan minus 3 dan X sama dengan 5 tidak boleh menjadi solusi dari pertidaksamaan nomor 2. Kita ambil titik uji dari setiap daerah, misalnya daerah 1 kita ambil minus 4, daerah 2 kita ambil 0, daerah 3 itu kita ambil 6, dan daerah 4 kita ambil 10. Sekarang titik-titik uji yang ada kita masukkan ke pertidaksamaan. Misalnya yang pertama minus 4. Berarti kita punya minus 4 dikali 4 dikurang 36 yang tandanya itu negatif. Dibagi sama minus 4 plus 3 yang tandanya negatif. Dikali sama minus 4 kurang 5 yang tandanya negatif. Berarti kita akan memiliki negatif dibagi positif yang hasilnya negatif. Berarti daerah 1 adalah daerah yang bertanda negatif. Lakukan ini untuk daerah yang lain sehingga kita memperoleh hasil seperti berikut. Maka kita bisa lihat kalau daerah 1 adalah daerah yang bertanda negatif, daerah 2 daerah tanda positif, daerah 3 tanda negatif, dan daerah 4 tanda positif. Sekarang kita lihat bentuk pertidaksamaannya. Kita punya kurang dari sama dengan. Berarti solusi dari pertidaksamaan nomor 2 melibatkan daerah yang bertanda negatif. Yang berarti daerahnya 1 dan daerah 3. Berarti solusi dari pertidaksamaan nomor 2 adalah ketika X-nya kurang dari minus 3 atau 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 9. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.